Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Evgeny Sendigurung. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas keterampilan mata pelajaran agama, yaitu membaca kitab suci, Kisah Para Rasul, bab 17 ayat 16 sampai 34. Baik, adapun beberapa tujuan pelajaran dari tugas ini sebagai berikut. Baik, selamat menyaksikan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah, dan juga di pasar di setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk suatu selain untuk menyatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi dan berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil buatan oleh tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batasan kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh puja-pujaan. Sebab kita ini adalah keturunan dari Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak perlu berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada kita semua suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mendengarkan tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi para orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya adalah Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan.